Imigrasi, Anda melihat ini lebih ke upaya normalisasi atau ada tanda memang sudah ada tanda sesuatu yang belum bersih di internal imigrasi, makanya dirjennya diganti? Ya itu kan apa ya, otak-atik gatuk lah ya kira-kira gitu ya. Tapi paling tidak begini, ini momentum ya, ini momentum bahwa adanya Bang Hendar Sam ya memimpin direktorat ini, tentu ini waktu yang tepat gitu buat Pak Dirjen ya untuk bebenah, bebersih, karena bagaimanapun kalau dari temuan KPK ini kan melibatkan dari banyak pihak, mulai dari Kanwil, Kanim, ya, direktur, hampir semua eselon itu terbawa dalam pemerasan ini gitu. Nah, seperti yang disampaikan Mas Yudi tadi, ya ini jadi momen gitu ya untuk memilih gitu loh, mana petugas yang berintegritas, mana petugas yang memang bermain, yang bahkan tidak loyal gitu ya. Sudah tahu misalnya Dirjen Pak Hendar Sam, tapi berkoordinasinya tidak dengan Pak Dirjen misalnya, ini kan berbahaya dalam sebuah organisasi pemerintahan. Nah, ini sekali lagi kita menaruh harapan ya pada Pak Dirjen ya, yang baru. Kami kemarin dengan Pak Dirjen Imigrasi yang baru ini baru sekali ketemu sejak beliau dilantik gitu ya. Dan kemudian kami di Komisi 13 juga waktu itu bersepakat untuk membentuk panja imigrasi. Ya, artinya memang kita sudah melihat ya banyak, artinya ada ruang-ruang gelap dalam penataan sistem keimigrasian kita ini. Makanya teman-teman di Komisi 13 dalam konteks pengawasan di IMIPAS ini ya, itu kita bentuk panja karena kita ingin betul-betul imigrasi ini, karena salah satu isu yang mengemuka Mbak Nasiti ya, karena ini adalah pintu gerbang ya, itu TPPO ini luar biasa loh kejahatannya ya, dan salah satu yang menjadi garda gitu ya terdepan untuk memberantas atau menghalau tindak pidana ini adalah imigrasi. Dan setiap imigrasi ya yang mereka juga punya program disebut namanya Desa Binaan Imigrasi, karena ada kantong-kantong desa yang penyumbang terbesar gitu untuk TPPO ini. Nah, kalau ini tidak dibereskan aparaturnya, maka percuma gitu ya. Kita bina masyarakatnya, tapi kalau petugas imigrasinya tidak punya integritas, maka kejahatan itu tetap akan terus terjadi. Panja ini momen untuk bersih-bersih di imigrasi. Ya, ini momentum yang bagus untuk bersih-bersih. Artinya Pak Yanuar, panja itu nanti termasuk audit menyeluruh layanan keimigrasian, termasuk juga menyentuh evaluasi pejabat struktural dan pembentukan. Jadi kita kan bisa lebih fokus, Mbak. Iya, kita bisa lebih fokus baik terkait dengan izin tinggal gitu ya. Karena juga ada temuan-temuan, memang kita ada keluhan-keluhan dari warga negara asing tentang ini gitu ya. Sejak kapan Pak Yanuar menerima keluhan dari warga negara asing, sejak kapan? Itu udah cukup lama sebenarnya. Sudah cukup lama kita mendengar keluhan-keluhan itu, dan kita juga sampaikan artinya di dalam rapat dengan Pak Menteri gitu ya. Bahkan di beberapa kementerian, kalau tadi polanya gitu ya, ada ruang gelap dalam perizinan, kok ini bisa cepat, ini lambat dan seterusnya. Nanti kalau DPR yang turun ternyata cepat gitu. Nah, ini kan artinya ada ruang gelap di situ yang harus kita rapikan bersama gitu. Ruang gelap itu termasuk mekanisme pengawasan yang juga akan dibenahi nggak Pak Yanuar bersama dengan KPK dan PPAPK misalnya? Ya, ruang gelap itu Mbak Nasiti, ya ini terkait biasanya di masalah kewenangan ya di dalam perizinan gitu. Yang sistemnya sudah ada, ya mohon maaf, contoh gitu ya, orang bikin paspor, itu kan udah ada tuh gitu ya, jadwalnya berapa hari jadi. Nah, ruang gelapnya apa? Bisa nggak Pak ya 1 hari jadi gitu. Nah, biro yang ngurus tuh bayar lagi 1 juta, bayar lagi 2 juta. Uangnya kemana? Ke negara? Enggak. Artinya ke oknum gitu loh. Nah, ruang-ruang gelap ini yang maksud saya, ini harus betul-betul kita bereskan gitu loh. Tidak ada lagi toleransi soal itu. Saya pikir begitu. Jadi gampangannya atau kesimpulannya Pak, untuk pembuatan paspor sekalipun Anda ingin menghapus itu biro-biro jasa? Loh ya, kalau gini,
apa namanya, Biro Jasa ini kalau bahasanya KPK tadi ini kan jadi salah satu pintu apa namanya, operator gitu ya, untuk terjadinya upaya pemerasan gitu loh. Jadinya nanti kita jadi kabur. Ini siapa memeras siapa gitu. Karena aparatur merasa ini kan urusannya Biro Jasa gitu lah. Biro Jasa merasa dia diperintah gitu. Jadi korbannya tetap rakyat, korbannya tetap masyarakat. Itu yang jadi concern kita. Terakhir saya ke Pak Yanuar sekaligus closing statement, Pak. Ke depan apa catatan Anda, termasuk juga mungkin ada catatan untuk membuka untuk menutup ruang negosiasi yang gelap yang masih akan ada terus ke depan? Iya, kata kuncinya sebenarnya satu ya. Apapun sistem yang dibangun, kalau aparaturnya tidak memiliki integritas, maka kejahatan akan terus terjadi. Jadi tugas Pak Menteri, IMIPAS maupun Pak Dirjen ini harus memperbaiki seluruh aparaturnya dalam menjaga integritas pelayanannya. Dan yang kedua, saya ingin bahwa imigrasi ini betul-betul menjadi penjaga dari kedaulatan Republik Indonesia, sehingga wajah kita di dunia internasional, wajah kita di kalau tadi masih dalam konteks indeks pemberantasan korupsi itu bisa membaik begitu ya, karena bagaimanapun integritas dari aparatur imigrasi ini akan banyak menyelamatkan rakyat kita dari TPPO, dari perdagangan orang, dan termasuk juga tenaga kerja ilegal. Ya tentu saatnya imigrasi untuk bebersih, menata kembali ya seluruh aparaturnya, mulai dari direktur, kanwil, kanim, ya, sehingga orang-orang yang ditempatkan adalah orang-orang yang punya integritas baik dalam melayani masyarakat. Terima kasih. Panja kapan akan dibentuk, Pak Yanuar? Panja sudah diputuskan dalam rapat beberapa minggu lalu. Ya, nanti kita akan kita panggil imigrasi untuk fokus membahas beberapa masalah. Dengan ketua panjanya siapa, Pak? Ketua panjanya kemarin belum dibentuk, ya, tapi sudah diputuskan di rapat bahwa Komisi 13 membentuk panja imigrasi. Baik. Terima kasih Pak Yanuar.